Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang presentasi saya akan deliver dalam bahasa Indonesia. Karena saya yakin teman-teman di sini yang hadir di sini kebanyakan menggunakan bahasa ya. Please apologize if I use bahasa in my presentation. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul. Di sini saya sebagai Territory Manager dari produk Vim. Tadi sedikit ada kesalahan. It is not VMware. Tadi sempat ada salah ya, kalau teman-teman ada menangkap sedikit. It is not VMware, Mbak, tapi Vim ya. Oke, mirip-mirip di depannya ada V-nya, tapi we are from Vim, not from VMware. Saya bergabung di Vim ini belum cukup lama, tapi kalau kita bicara solusi backup, virtualisasi, teman-teman boleh diskusi sama saya, tanyakan apa aja, mau virtualisasi, mau backup solusi, hampir banyak solusi saya udah pernah ngerasain, ya. Jadi kenapa saya memilih bergabung ke Vim? Karena saya cukup confident solusi-solusi yang ada di Vim itu sudah cukup bagus sekali ya, bukan cukup, tapi sangat bagus sekali. Makanya saya mau bergabung di Vim. Oke, sebelum saya bergabung di Vim, kita bicara sedikit, supaya saling mengenal ya. Sebelum saya bergabung di Vim, saya cukup lama, kurang lebih sekitar 15-16 tahun. Kebanyakan sih memang karir saya di infrastruktur, tapi berawal dari programming sebenarnya, programmer ya. Actually sebenarnya saya bukan lulusan IT, tapi lulusannya sebenarnya sastra Inggris. Ya, lulus di tahun 2003. Lebih pengalaman di sastra Inggris saya cukup sedikit sekali, bahkan bahasa Inggris saya nggak begitu bagus. Tapi kalau kita bicara IT, kita boleh tanding, ya, cukup lumayan lama pengalaman saya di IT. Oke. Oke, Vim, ya oke. Materi saya hari ini adalah Reliable Ransomware Recovery. Oke, teman-teman pasti ada yang sudah pernah terinfeksi dengan ransomware ya, pasti. Ya, kalau menurut data kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini berdasarkan report ya, report dari Data Protection bahkan tahun 2022, ini data yang terbaru dari Vim Ransomware Trend Report. Ini kalau kita lihat ya, 85% itu dari company pasti pernah merasakan atau pernah infected dengan virus yang satu ini. Bahkan kalau teman-teman pernah baca beberapa hari yang lalu, itu tepatnya tanggal 7, ada di Detik. Kalau dulu saya sempat berpikir yang sudah pakai VMware itu cukup aman. Benar nggak? Karena basisnya Linux, ya, benar ya. Tapi teman-teman boleh searching sekarang. Tanggal 7 bulan ini ya, Februari, itu ada beberapa company yang infected by ransomware ARG, kalau teman-teman sudah sempat baca beritanya. Artinya apa? Environment apapun yang kita gunakan, ya, selalu ada celah, ya, selalu ada celah. Kalau dulu saya cukup confident, VMware nggak bisa, atau saya pakai AHV juga nggak bisa. Sekarang kita nggak boleh berpikir seperti itu. Selalu berpikir, selalu ada celah, selalu ada bugs dalam sebuah aplikasi. So, kita harus protect, kita punya environment, ya. Kita harus protect, kita punya data, itu supaya tidak terinfected. Ya, bagaimana caranya? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, kemudian kita lihat. Dari 85% company yang sudah terinfected atau sudah pernah merasakan ransomware, itu kurang lebih 19%, ya. 19% ya, itu bisa recover ya tanpa harus paying ke ransomware. Ya. Artinya apa? Mereka punya proteksi.
Mereka bisa get back data mereka punya backup untuk get data mereka yang tadinya udah di-infected dengan ransomware, itu bisa diselamatkan. Ya. Tapi kita lihat di sini ada 33%. Ya. 33% ada beberapa customer saya yang mereka mencoba membayar, mereka mencoba untuk transfer, ya, mereka coba bayar, tapi data mereka nggak pernah kembali. Ya, oke, ini saya merasakan sendiri karena beberapa tahun yang lalu saya masih pure technical. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang sering jadi penyakit. Backup itu mudah. Benar nggak? Ya, backup itu mudah. Tapi pertanyaannya, seberapa mudah kita untuk melakukan recovery? Ya, ini bercandaan kita nih dulu waktu saya masih technical ya. Yang paling sering kejadian adalah yang kita beli adalah software backup, bukan restore backup. Ini bercandaan kita dulu sesama technical. Kenapa? Untuk backup kita cukup cepat. Mungkin hitungan jam, tapi untuk recovery, ada beberapa software, itu yang recovery-nya butuh hitungan 2 hari. Kebayang nggak nih, kalau misalkan teman-teman, ya, datanya ada yang korup, ya, kemudian teman-teman harus balikin datanya, itu butuh hitungan 1-2 hari. Ini sering sekali kejadian. Ya, nah, dengan tim, ya, ini saya cukup confident sekali ya. Dengan tim, kita bisa mengatasi itu. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita lihat ya. Oke, dengan tim, kita bisa faster recovery. Bisa 5 kali lebih cepat. Kalau saya bilang bisa lebih sih. Oke, kalau saya bilang nggak cukup 5 kali. Harusnya bisa lebih dari 5 kali lebih cepat. Ya. Oke. Tapi kalau dengan tidak menggunakan film, itu biasanya recovery-nya lebih suffer. Oke, kita lihat di sini. Oke, bagaimana kita memproteksi ya terhadap pendekatannya terhadap ransomware ya. Kita lihat di sini. Data yang teman-teman punya ya, untuk recovery-nya itu total kontrol oleh teman-teman sekalian ya. Bagaimana cara memproteksinya? Ini nanti cukup advance sekali, teman-teman. Bagaimana kita melakukan backup itu nanti kita punya pendekatan yang cukup kompleks, cukup banyak, ya. Karena kita software base, ya. Vim ini software base, ya teman-teman. Yang bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Vim ini berupa software, kita sebut data protection, ya, atau backup solution. Nah, karena kita berupa software base, maka how to implement di software itu tergantung dari environment teman-teman sekalian. Jadi tidak statis gitu loh. Kita bisa mengimplementasikan sesuaikan, misalkan saya punya budget sekian, maka kita akan implementasikan seperti ini. Saya punya budget lebih, saya ingin backup kami tidak hanya di satu tempat, tapi di tempat lain juga. Karena apa? Kalau misalkan kita backup di satu tempat, apabila data kita korup di satu tempat tersebut, maka kita nggak punya backupnya. Ya. Nah, karena inilah menariknya, karena kita berupa software base, kita bisa desain ya cara kita sendiri, atau mungkin bisa berkonsultasi dengan technical dari tim yang cukup qualified. Ya. Oke, jadi total control over recovery. Jadi benar-benar kita yang mengatur how to recover, ya. Kemudian multi-layer immutable. Ini yang tadi saya bilang, kita punya multiple backup, ya. Oke, apa yang disebut immutable? Oke. Immutable atau kita sebut dengan immutable backup, ya. Immutable itu adalah data yang kita udah simpan ke dalam environment backup kita, atau kita sebut tempat media penyimpanannya adalah repository-nya ya. Repository backupnya. Data yang sudah masuk ke dalam repository itu
tidak bisa di-delete, tidak bisa di-encrypt. Hanya bisa di-read only. That's how we protect our data with Vim. Ya, data yang sudah masuk ke dalam repository itu tidak bisa di-delete. Ya, tidak bisa di-delete, tidak juga bisa di-encrypt. Ya, oke. Multi-layer immutability. Nah, itu tadi immutability ya. Jadi benar-benar data yang kita simpan itu akan disimpan dan tidak bisa di-delete, nggak bisa di-encrypt juga. Kita bisa multi-layer. Misal, beberapa customer kita yang mengimplementasikan Vim secara lebih advance lagi, mereka mendedikasikan satu site itu hanya untuk backup site. Tidak ada workload yang berjalan, ya mereka punya 3 site, mungkin DC, DR, tapi mereka punya satu site lagi tambahan hanya untuk menyimpan backup. Ya, kita sebut dengan multi-layer immutability. Di mana ketika data di data center 1 atau data di data center 2 loss, maka kita bisa ambil dari site ketiga. Ya, data center 1 dan data center kedua ini sama-sama aktif. Bisa seperti itu. Oke? Jadi kita yang menentukan sendiri mau seperti apa implementasinya, ya. Karena kita software based. Ya. Kemudian complete data mobility. Data ini bisa kita pindah-pindah. Contoh, misal saya menggunakan public cloud sebagai media development aplikasi kami, misalkan ya. Aplikasi yang kita develop, kita menggunakan public cloud. Kemudian, ketika sudah di-develop aplikasinya, kemudian kita mau running di data center kita yang on-premise. Ya, data center production kita ada di on-premise. Kita manfaatkan public cloud kita sebagai media development, misal seperti itu. Nah, setelah melalui tahapan development aplikasi tadi, kita mau pindahkan ya dari public cloud ke on-premise kita. Kita bisa pakai Vim. Data ini bisa dipindah-pindah, mobility. Ya, bisa dipindah-pindah. Dari public cloud, kita punya on-premise, dia bisa pindah. Ataupun sebaliknya, ada beberapa customer yang sebaliknya. Environment-nya kecil di on-premise-nya, tapi data mereka, production-nya ada di public cloud, sebaliknya. Nah, dengan menggunakan Vim, kita bisa, data itu mobility, jadi bisa kita pindah-pindahkan. Dari public cloud ke on-premise, ataupun on-premise to public cloud. Kita bisa manfaatkan Vim dengan satu single console. Jadi nggak terlalu banyak konsol yang meribetkan, ya, yang harus kita manage, ya. Ataupun misalkan teman-teman ada yang physical server, misalkan ya. Saya punya aplikasi yang udah cukup lama dan ini nggak pernah kita matikan dan kita install di atas physical server, misalkan, ya. Tetapi server ini karena sudah terlalu lama, kita udah nggak punya waranti lagi, nggak bisa kita perpanjang warantinya, ya. Saya takut satu saat server ini mati, aplikasi ini masih kita pakai, akhirnya terpaksa nggak bisa digunakan. Banyak pekerjaan yang terhambat karena aplikasi ini ada di software yang, ada di hardware yang sudah obsolete secara supportnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita protect dengan Vim. In case hardware kita bermasalah, ya kan? Hardware kita bermasalah, kita punya environment yang lain. Misalkan saya recovery ke lingkungan virtual. Ya. Nah, ini yang sering dipakai. Biasanya Vim juga dipakai juga untuk solusi-solusi migration, ya. Kita bisa migrate dari physical to virtual ataupun dari virtual juga bisa ke physical, sebaliknya. Ya. Nah, ini yang menarik, comprehensive monitoring. Berhubungan dengan ransomware, ya, kita punya satu produk namanya Vim1. Fungsinya sebagai monitoring. Apa yang bisa diberikan di sini? Oke, berhubungan dengan ransomware, biasanya kita bisa lihat
ciri-ciri ransomware itu seperti apa sih? Teman-teman ada yang pernah kena nggak laptopnya dengan ransomware? Belum pernah ya. Teman saya yang orang security, yang kalau kita bicara security pasti harusnya nggak boleh kena ransomware. Itu ada teman saya yang jagonya security di Indonesia. Itu laptopnya kena ransomware. Oke? Oke. Kita bisa lihat di sini. Ada 3 ciri ketika device kita ya atau perangkat kita itu terinfected dengan ransomware. Pertama, yang paling umum adalah biasanya IOPS. Ya, IOPS kita tinggi. Jadi baca tulis di storage device kita itu meningkat tiba-tiba, tajam sekali. Itu biasanya ransomware. Tapi belum tentu juga. Yang kedua, konsumsi networknya tinggi tiba-tiba, tajam. Dan itu konsisten. Itu biasanya ransomware. Nah kalau di atas VMware, biasanya data store-nya ada anomali. Ya. Nah, dengan VIM1 atau yang kita punya di sini, ya, dia mendeteksi 3 anomali tersebut. Jadi kita punya aplikasi yang kita backup, ya. Pada saat dia melakukan backup, dia cek ada anomali nggak dari 3 parameter tadi. Once ada 3 dari 3 parameter tadi dipenuhi, ya, dia akan report ke kita. Ini ada anomali, ini ada kemungkinan possibility ransomware. Actionnya apa? Actionnya kembali ke kita. Apakah kita mau block? Ya, actionnya, apakah kita mau block? Kita stop backupnya atau continue? Ya, tentunya kalau misalkan ada indikasi ransomware, ya tentunya harus kita block ya, harus kita stop proses backup jobnya. Oke? Nah dengan ini teman-teman bisa lebih confident. Artinya apa? Data yang kita backup dari production ke repository itu benar-benar data yang terbebas dari ransomware. Ya? Oke, simplicity through automation. Yang tadi saya bilang ya, ketika dia membaca ada anomali ini akan dilakukan apa? Apakah dia akan stop atau terus berjalan? Kan seperti apa? Nah, ini automation. Oke, dengan VIM, oke, ini yang menarik ya. Tadi kan kita di awal bicara how to recover-nya. Yang paling suffer itu adalah bukan backup-nya, tapi ketika kita restore atau ketika kita recover, ketika environment kita terjadi masalah, ya. Nah, kita punya satu keunggulan di sini, ya, instant recovery. Oke, apa sih instant recovery? Oke, selama proses recovery, misalkan kita ada, mungkin kebanyakan teman-teman di sini menggunakan VMware ya, atau virtualisasi lah. Nah, misalkan ada sebuah virtual machine, ya, terindikasi dia terkena ransomware. Ya, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita put down virtual machine-nya supaya tidak menginfeksi ke aplikasi yang lainnya. Ya, kita matikan. Kemudian kita kembalikan atau kita recover dari VIM backup servernya, kita recover ke environment production. Nah, biasanya kita recover dari environment backup ke production takes time. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, tergantung dari berapa besar datanya. Benar nggak? Ya, oke. Nah, dengan instant recovery, while we recovery, ya, ketika kita sedang melakukan recovery dari backup server ke production, ini kita bisa start aplikasinya. Ya, kita bisa power on virtual machine-nya supaya aplikasi yang dibutuhkan itu bisa berjalan. Ya. Nah, ini instant recovery. Biasanya kalau data kita, maksudnya kalau environment kita banyak yang terinfected, tentunya kita pilih yang mana yang paling kritikal. Untuk kita start lebih dulu ya. Jadi sembari kita melakukan proses restore,
aplikasi tersebut tetap bisa diakses. Ya. Oke. Nah, kita juga bisa recover dari storage snapshot. Ya. Kita juga bisa recover dari storage snapshot. Nah, kita juga bisa memanfaatkan snapshot yang ada di storage. Mungkin teman-teman sering pakai backupnya itu dari snapshot storage. Bisa aja seperti itu. Dengan Vim kita bisa kontrol untuk storage tersebut itu bisa dilakukan snapshot. In case ketika kita butuh recovery, kita bisa menggunakan snapshot yang ada di storage. Jadi bisa bisa diintegrasikan dengan storage yang kita mau gitu ya. Kemudian atau bisa juga kita recover menggunakan replika. Ya. Kita bisa recover menggunakan replika. Replika ini biasanya kita recovery dari satu site, misalkan di site kita ada kendala, kita bisa recovery dari site yang lainnya. Bisa seperti itu, ya. Nah, kita bisa menggunakan recover dari replika, ya. Tentunya ini berada di data center yang berbeda, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ini kita cukup confident untuk memproteksi data yang kita punya. Dengan apa? Dengan immutable backup. Tadi saya sempat singgung, dengan immutable backup, maka data yang sudah masuk ke dalam repository, maka data tersebut tidak bisa di-delete dan tidak bisa di-encrypt. Ya, inilah yang membuat kita confident, ya. Kalau kita kena ransomware, ya silakan saja, tapi kita bisa mengembalikan data kita dengan cukup confident bahwa data kita tidak di-encrypt dengan ransomware, ya. Atau bisa juga kita direct to object storage, ya. Ini sebenarnya ada versi yang terbaru di V12 dari Vim Backup Server. Ini kita bisa jadikan kita punya object storage itu sebagai repository. Kalau dulu kan kita harus present dulu object storage-nya ke dalam Vim Backup Server. Ke dalam satu server, dia dijadikan sebagai volume, kemudian baru kita present ke Vim Backup Server-nya sebagai repository. Ya. Tapi di versi V12 atau versi 12, kita sekarang udah di versi 12, di mana object storage ini nggak perlu kita present dulu ke satu server sebagai volume, kemudian baru kita kita daftarkan dia sebagai repository. Jadi udah nggak perlu lagi. Jadi secara direct kita punya object storage itu bisa menjadi repository. Ya, jadi nggak perlu jembatan lagi sebuah server untuk dia menjadi repository. Nah sekarang kita punya object storage itu bisa menjadi repository kita. Nah, object storage ini apakah harus on-premise? Bebas. Misalkan teman-teman, tadi ada dari AWS ya, misalkan ya. Kita mau object storage-nya pakai yang punya AWS. Kita punya data center on-premise, tapi kita punya layanan di AWS, ya, menggunakan object storage-nya. Nah, ini bisa kita kontrol lewat Vim Backup Server, di mana object storage yang AWS itu langsung dikenali sebagai repository server. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Kita bisa restore anywhere. Nah, ini menarik ya. Vim sekarang satu license itu bisa banyak fungsi. Teman-teman mau pakai buat backup physical, atau mau pakai buat backup virtualisasi, atau mau dipakai untuk backup di environment public cloud, itu bisa. Jadi contoh dengan satu license, saya punya environment di on-premise kita, misalkan ya, di on-premise saya, aplikasi yang ada di on-premise, ini mau saya pindahkan atau mau saya restore ke environment-nya public cloud. Nah, kita udah bekerja sama dengan beberapa public cloud. Ya, ada AWS,
dan beberapa yang lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi kalau misalkan environment teman-teman misalkan bermasalah, ya, anggap aja misalkan data centernya tidak bisa berfungsi normal gitu misalkan ya, ada kendala. Teman-teman bisa up aplikasinya dari local data center ke environment public cloud. Oke, dengan single UI teman-teman nggak perlu khawatir. Ya, implementasinya sulit nggak? Gampang sekali. Jadi kalau teman-teman di sini yang udah pernah pakai Vim pasti tahu banget, Vim itu cukup mudah untuk digunakan, ya. Oke. Dengan Vim kita bisa mendapatkan informasi-informasi, ya. Kita bisa monitor dan kita juga bisa analisis. Kita punya backup environment, ya, secara real time. Jadi kita bisa lihat visibilitasnya ke backup environment secara cukup jelas, cukup granular. Kemudian kita bisa proactive alerting. Jadi kalau tadi kan sempat ada saya mention, dia bisa secara proaktif mendetek apakah proses backup tadi terdapat terdapat potential issue, which is itu ransomware, ya. Jadi dia ada proactive alerting, ya. Jadi kalau terdapat threat detection, ya. Kemudian juga ada active analysis, ya. Active analysis misalkan, kita punya beberapa repository. Nah, repository ini mungkin udah penuh, ya. Berarti harus siapkan repository yang lainnya. Atau mungkin kita bisa multiple repository. Teman-teman bisa, karena di berupa software base, teman-teman bisa bikin desain terserah. Senyamannya teman-teman, atau se-advance-nya teman-teman. Misalkan kita punya multiple repository. Kita punya 5 repository misalkan. 2 sudah penuh. Pada saat proses backup, dia otomatis mengalokasikan ke repository ketiga, atau keempat, atau kelima. Ini secara otomasi, ya, jadi teman-teman nggak perlu menentukan lagi repository mana yang mau saya pilih sebagai media penyimpanannya, ya. Oke, nah ini yang menarik lagi nih. Teman-teman punya backup. Pertanyaannya, apakah backup yang kita lakukan itu yakin bisa Anda gunakan setelah proses backup? Ya, ini yang menarik dari Vim. Kebanyakan, ya, setelah kita backup, kita nggak tahu apakah hasil backup ini itu bisa kita gunakan atau enggak. Ya, ini yang jadi polemik, ya, biasanya. Beberapa pain point dari customer yang saya sering hadapi. Pak, kita udah melakukan backup, tapi seberapa yakin kami bisa recovery ketika environment kita bermasalah? Ya, oke. Dengan Vim, kita bisa automate testing. Ya, contoh, saya punya aplikasi critical, saya backup secara regular, itu per sebulan sekali, itu saya testing. Ya. Aplikasi production tetap berjalan, ya, aplikasi tetap berjalan, tetapi hasil backup ini saya running juga, tetapi tanpa konflik dengan aplikasi productionnya, ya. Jadi kita bisa manfaatkan yang namanya sure backup. Sure backup apa sih? Ya, satu fitur yang ada di Vim untuk memastikan apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda backup, itu suatu saat bisa dipakai. Ya, itu suatu saat bisa dipakai. Atau bisa juga untuk test lab. Ya, untuk test lab. Saya udah backup production, saya mau bikin test lab, di mana aplikasi tersebut saya pakai, tapi tanpa mengganggu environment production. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Ya. Nah, untuk RPO, untuk RPO, RTO,
ini cukup advance ya, kita udah bisa kalau kita bicara replikasi, kita bisa sampai hampir mendekati real time, itu kurang lebih 2 second ya, jadi sekali replicate itu per 2 second ya. Oke, kita bandingkan ya dengan Vim, kita punya total control over recovery ya, kita atur sendiri mau seperti apa recovery kita. Kemudian kita punya multi layer immutability ya, misalkan kita mau punya backup copy dari satu site ke site yang lain misalkan, atau kita mau punya immutable copy-nya ke public cloud misalkan, saya punya on premise tapi saya punya immutable copy-nya di AWS misalkan, seperti itu ya, bisa aja seperti itu. Kemudian data ini bisa kita pindah-pindah ya, kita mau pindah dari satu environment ke environment yang lainnya, artinya data kita bisa dijalankan di tempat yang lainnya ya. Kemudian dia punya tools untuk monitoring yang cukup komprehensif, tadi bisa sampai proaktif juga ya. Jadi tidak hanya monitoring tapi juga bisa secara proaktif untuk melakukan action tertentu ya. Nah, untuk automate-nya juga cukup simpel, nggak banyak hal yang dilakukan, ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus lewat scripting, tapi nggak banyak yang teman-teman lakukan lewat scripting. Sebagian besar teman-teman bisa lakukan via GUI, jadi memudahkan teman-teman yang nggak begitu suka scripting itu bisa menggunakan GUI-nya, ya. Oke, saya rasa ini saya skip aja karena waktunya saya udah tinggal dikit ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah